Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Nurul Dwi Purwanti SIP MPA. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Amber Teguh Sulistiani MSI. Yang terhormat, Ibu Dr. Beovola Kusumasari MSI. Yang terhormat, segenap para hadirin yang mulia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Murabbi, mahasiswa S1 Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik Visipol UGM. Dalam kesempatan yang baik kali ini, perkenankan saya untuk mempresentasikan karya tulis skripsi dengan judul Peran Pelayanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Digital dalam Implementasi Kediri Smart City, Studi pada Program E-Surga. Latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena revolusi industri 4.0, di mana hampir setiap aspek kehidupan dapat dikelola dengan memanfaatkan teknologi berbasis internet, teknologi digital, dan teknologi robotika, serta pemanfaatan artificial intelligence. Menyikapi gelombang perubahan tersebut, berbagai negara melalui unit pemerintahan, pelaku bisnis, dan civil society melakukan berbagai macam inovasi dan terobosan untuk menghadapi berbagai tantangan di era disrupsi ini, agar tetap bertahan, mendapatkan nilai tambah, dan menciptakan kemajuan di berbagai bidang kehidupan. Terlebih lagi pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan merebaknya virus COVID-19, wabah pandemi coronavirus disease 2019. Pandemi COVID-19 muncul secara tiba-tiba dan menyebar secara cepat sehingga banyak pemerintah di seluruh dunia tidak siap dan menjadi tantangan baru. Krisis yang disebabkan oleh pandemi memberikan perubahan besar bagi tata kelola pemerintah. Pemerintah dituntut untuk melakukan sebuah inovasi berbasis digital dalam memberikan layanan publik untuk menyiasati tekanan COVID-19. Salah satu perangkat keberhasilan mengelola krisis selama pandemi adalah kualitas tata kelola pemerintahan dan karakter cergas. Terlebih lagi pada era VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity. Modal utamanya yakni kemampuan untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki. Pemerintah dapat mendorong berkembangnya praktik e-government, digital governance, serta smart city dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Kediri dengan branding Harmoni Kediri dan Kediri Service City telah mencoba mencanangkan berbagai program yang berkaitan dengan pengaplikasian konsep Smart City dan e-government dalam tata kelola pemerintahan maupun pelayanan publiknya. Hal tersebut dapat diakses melalui portal website www.kedirikota.go.id serta www.smartcity.kedirikota.go.id. Adapun pelayanan berbasis digital yang diterapkan di pemerintah Kota Kediri terdapat e-Suket, KSWI, e-Surga, Pecut, dan Sakti. E-Suket merupakan sistem pelayanan terpadu kelurahan pemerintah Kota Kediri. Sedangkan KSWI merupakan Kediri Single Windows for Investment atau perizinan usaha. Adapun Surga ialah sistem layanan pengaduan masyarakat. Sedangkan Pecut merupakan perizinan terpadu cepat, mudah, gratis. Serta Sakti yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi. Dari beberapa portal layanan publik berbasis digital di atas, hal yang cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam ialah peran sistem layanan pengaduan masyarakat berbasis digital dalam mendukung berjalannya implementasi Kediri Smart City. Karena laman pengaduan masyarakat tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu platform yang dapat berguna sebagai wadah titik temu antara masyarakat sebagai penerima layanan dan pemerintah daerah sebagai penyedia layanan atau pemangku kebijakan. Platform tersebut dapat dijadikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan, bernegosiasi, memberikan usulan, ataupun memberikan komplain kepada pemerintah atas berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan layanan publik. Platform tersebut harapannya dapat bermanfaat bagi masing-masing unsur baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Masyarakat dapat mengambil manfaat dengan kemudahan akses penyampaian pengaduan sehingga permasalahannya dapat dengan mudah teratasi. Di samping itu, bagi unsur pemerintah, platform tersebut juga berguna sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan konsep Smart City dalam dimensi terbangunnya Smart Governance dan Smart Society yang baik. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka kami susun rumusan masalah sebagaimana berikut. Rumusan masalah pertama ialah bagaimana kualitas pelayanan pengaduan masyarakat berbasis digital e-Surga. Selanjutnya, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelayanan pengaduan masyarakat berbasis digital e-Surga sebagai sarana penunjang implementasi Kediri Smart City. Adapun landasan teori, penulis mendalaminya dengan konsep pelayanan publik dan Smart City. Kerangka berpikir. Kerangka berpikir pada penelitian ini berangkat pada adanya pengaduan masyarakat yang disalurkan melalui layanan pengaduan masyarakat berbasis digital atau e-Surga. Atas pengaduan masyarakat tersebut, maka pemerintah sebagai pemangku kepentingan dan penyedia pelayanan publik memberikan respon. Respon tersebut disalurkan juga melalui layanan pengaduan masyarakat berbasis digital.
Dalam melakukan analisis kualitas pelayanan e-surga, peneliti menggunakan indikator service quality menurut Zeta Hamel, Pasaru Saraman, dan Berry, yang meliputi bukti langsung atau tangibles, keandalan atau reliability, daya tanggap atau responsiveness, jaminan atau assurance, serta empati. Dari hasil penelitian tersebut, harapannya dapat diketahui apa yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat penerapan e-surga sebagai sarana penunjang implementasi Kediri Smart City dalam mewujudkan smart governance, smart society, smart living, smart environment, smart branding, serta smart economy. Metode penelitian. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan jenis pendekatan penelitian metode kualitatif dengan analisa deskriptif. Adapun lokasi penelitian berada di wilayah Kota Kediri dengan unit analisis pemerintah Kota Kediri, pengguna layanan melalui platform e-surga. Mengenai objek penelitian ialah kualitas pelayanan e-surga. Adapun sumber data terdiri dari data primer maupun data sekunder dengan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, kajian pustaka, serta dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pembahasan gambaran umum dan deskripsi wilayah. Kota Kediri merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 63.404 km persegi. Secara administratif terbagi menjadi 3 kecamatan meliputi Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren dengan 46 kelurahan secara keseluruhan. Kota Kediri merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah kota Surabaya dan kota Malang. Menurut Badan Pusat Statistika Jawa Timur, jumlah penduduk kota Kediri pada bulan September 2020 sejumlah 286.796 orang. Apabila ditelaah lebih mendalam, penduduk kota Kediri pada tahun 2020 paling banyak dihuni oleh generasi Z sebesar 27,79% dari total penduduk kota Kediri. Sedangkan dari golongan milenial sejumlah 23,53%. Dengan komposisi penduduk yang mayoritas tergolong usia muda, yang pada umumnya melek teknologi, menjadi harapan besar atas tumbuhnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Pelayanan pengaduan e-surga. Layanan pengaduan masyarakat berbasis digital atau e-surga merupakan singkatan dari Suara Warga. Ialah salah satu platform digital yang berbasis website yang berguna sebagai saluran komunikasi masyarakat atas berbagai macam persoalan dan keluhan yang dirasakan masyarakat, yang diharapkan pemerintah sebagai pemangku kepentingan dapat memfasilitasi serta menyelesaikan persoalan yang ada. Layanan pengaduan e-surga dapat dimanfaatkan melalui saluran website dan SMS. Adapun melalui saluran SMS, masyarakat dapat melakukan pengaduan pada nomor 082232444111 dengan format nomor KTP, tanda pagar, nama, tanda pagar, isi aduan. Sedangkan apabila melalui saluran website, pengaduan dapat dilakukan melalui laman surga.kedirikota.go.id dengan langsung mengisi aduan. Aduan yang masuk ke operator akan diteruskan kepada unit kerja terkait. Selanjutnya, unit kerja tersebut akan memverifikasi dan melakukan pengajian secara khusus untuk melakukan upaya penyelesaian permasalahan yang diadukan oleh masyarakat. Selanjutnya, apabila permasalahan telah diselesaikan, unit kerja terkait akan menginformasikan kembali kepada operator disertai bukti dalam bentuk dokumentasi foto apabila diperlukan. Untuk selanjutnya, informasi tersebut akan diteruskan kepada warga melalui kolom jawaban yang telah tersedia. Apabila dalam waktu 1x24 jam tidak ada tanggapan dari unit kerja terkait, maka aduan tersebut secara otomatis akan diteruskan ke wali kota untuk dilakukan cross-check, verifikasi, dan tindakan khusus apabila diperlukan. Layanan e-surga pada dasarnya sudah mulai dicanangkan sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu. Namun dalam pengelolaannya mulai berjalan efektif dan terbangun sistem yang mapan pada awal tahun 2019. Hingga saat ini, laporan yang masuk dan telah dipublikasikan sebagai pengaduan yang telah berhasil diselesaikan berjumlah 17 pengaduan. Kualitas pelayanan e-surga. Adapun dalam mengukur kualitas pelayanan e-surga dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator, di antaranya ialah bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, serta empati. Adapun mengenai bukti fisik atau tangible dapat menggunakan indikator analisis tampilan website, kelengkapan fitur yang tersedia, serta kemudahan akses pelayanan. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan, ditemui bahwa platform e-surga sudah tergolong cukup baik dan memiliki fitur yang relatif lengkap. Akan tetapi, masih ditemui beberapa keterbatasan dalam aspek kemudahan akses pelayanan. Di antaranya ialah keterbatasan saluran layanan pengaduan online yang hanya bisa dilakukan melalui SMS dan website. Sedangkan media mainstream lainnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp belum dimanfaatkan sebagai saluran pengaduan yang terintegrasi dengan e-surga.
Adapun keterbatasan selanjutnya ialah platform e-surga ini tidak terdapat fitur umpan balik atau feedback bagi masyarakat yang melakukan pengaduan. Selain itu, juga terdapat keterbatasan akses layanan yang hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berstatus sebagai warga Kota Kediri. Hal tersebut bisa menjadi suatu keterbatasan. Terlebih lagi, Kediri berperan sebagai hinterland city atau kota penyangga ibu kota Jawa Timur, di mana tidak sedikit penduduk yang berstatus sebagai pendatang, baik itu yang bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yaitu Gudang Garam, maupun yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sekolah menengah, maupun pondok pesantren. Kelompok tersebut tidak bisa menggunakan layanan pengaduan e-surga. Hal ini sangat disayangkan. Idealnya, selama masukan tersebut berguna untuk kepentingan publik wilayah Kota Kediri, terlepas laporan itu berasal dari mana, seharusnya tetap bisa terwadahi dalam sistem layanan tersebut. Aspek penilaian selanjutnya ialah keandalan atau reliability. Indikator yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian keandalan ialah kecermatan petugas, kejelasan standar pelayanan, serta kemampuan dan keahlian petugas layanan. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan, ditemui bahwa pengaduan dari masyarakat akan sepenuhnya terkontrol dan terdistribusikan kepada OPD terkait. Adapun terkait indikator kemampuan dan keahlian petugas layanan, terdapat contoh kasus pengaduan terkait permasalahan tidak bisa login pada aplikasi Sakti atau sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi. Pengaduan tersebut telah terjawab dengan jelas dan tepat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ranah tugasnya. Dilampirkan pula dokumen pendukung terkait sehingga informasi yang diterima lebih jelas. Aspek penilaian selanjutnya ialah daya tanggap atau responsiveness. Adapun indikator yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian diantaranya ialah petugas layanan tanggap, kecepatan, ketepatan, dan kecermatan petugas layanan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat tanggapan positif berupa ucapan terima kasih, apresiasi, serta dukungan dari masyarakat yang telah disampaikan melalui konten laporan atas terselesaikannya pengaduan terkait permasalahan saluran PDAM yang bocor yang telah ditangani dengan cepat dan tepat oleh petugas layanan. Aspek penilaian selanjutnya ialah jaminan atau assurance. Indikator yang bisa digunakan ialah jaminan ketepatan waktu, jaminan biaya, dan kepastian biaya, serta jaminan legalitas pelayanan. Pemerintah Kota Kediri telah memberikan jaminan bahwa pengaduan masyarakat ini dapat diselesaikan secara langsung. Aduan yang masuk ke operator akan diteruskan kepada unit kerja terkait. Apabila dalam waktu 1x24 jam tidak ada tanggapan dari unit kerja terkait, maka aduan tersebut secara otomatis akan diteruskan kepada wali kota untuk dilakukan cross-check, verifikasi, dan tindakan khusus apabila diperlukan. Adapun indikator terkait jaminan dan kepastian biaya layanan, pemerintah tidak mengenakan tarif atau biaya apapun dalam setiap aduan yang diberikan oleh masyarakat. Selain itu, dalam hal jaminan legalitas pelayanan, e-surga termasuk dalam salah satu program unggulan pemerintah Kota Kediri dan telah diakui sebagai bentuk pelayanan resmi di pemerintah Kota Kediri yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Aspek penilaian yang terakhir ialah empati. Indikator yang bisa digunakan diantaranya berorientasi pada kepentingan umum, bersikap ramah, sopan, dan santun, serta tidak diskriminatif. Proses pelayanan e-surga terbukti telah memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan humanis terhadap masyarakat yang melakukan pengaduan. Hal ini dapat dilihat dari lampiran publikasi pengaduan yang telah diselesaikan, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan trust atau kepercayaan publik, serta permasalahan dapat diselesaikan dengan tepat. E-surga sebagai sarana penunjang Kediri Smart City. Berdasarkan data pengaduan masyarakat yang telah dihimpun, telah terbukti e-surga sangat berguna sebagai penunjang Kediri Smart City dalam mewujudkan smart governance, smart society, smart environment, serta smart living. Dalam dimensi smart governance, e-surga telah terbukti berguna sebagai sarana Q&A atau media tanya jawab antara masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah juga bisa melakukan fasilitasi terhadap warga atas segenap saran, keluhan, maupun komplain atas berbagai permasalahan yang terjadi, di antaranya ialah penyelesaian kendala administratif. Dalam dimensi Smart Society, e-surga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana kolaborasi, partisipasi, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang peduli terhadap keamanan serta kenyamanan lingkungan. Selanjutnya ialah dimensi Smart Environment, merupakan pengelolaan lingkungan yang pintar, di mana perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik. Berkaitan dengan hal tersebut, e-surga telah mewadahi usulan warga terkait kebersihan lingkungan serta penataan taman kota.
Dimensi selanjutnya ialah smart living yang menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya, yang meliputi kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah smart city. Berkaitan dengan hal tersebut, e-Surga telah mewadai usulan warga tentang pembangunan infrastruktur berupa ring road, serta pengaduan terhadap pembangunan yang kurang tepat. Faktor pendukung dan faktor penghambat. Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan sebelumnya, dapat dilakukan pengklasifikasian terkait faktor pendukung dan penghambat pelayanan pengaduan masyarakat berbasis digital e-Surga di pemerintah Kota Kediri. Adapun yang termasuk di dalam faktor pendukung ialah: pertama, platform dan sistem layanan pengaduan telah dikelola dengan baik, serta telah menyajikan informasi secara lengkap. Selain itu, juga terdapat publikasi hasil laporan yang telah diselesaikan. Selanjutnya, pada kolom jawaban juga memungkinkan untuk menyertakan dokumentasi apabila diperlukan atas penyelesaian pengaduan, sehingga informasi yang disajikan lebih jelas, lebih transparan, dan akuntabel. Untuk faktor pendukung lainnya ialah terdapat komunikasi yang humanis dan informatif oleh operator layanan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik serta permasalahan yang dilaporkan dapat ditanggapi dan diselesaikan dengan baik. Pemberi layanan juga mendalami permasalahan yang diadukan secara serius. Pihak terkait juga melakukan cross-check di lapangan untuk memfasilitasi atau menyelesaikan masalah yang diadukan secara tanggap dan cepat. Selain itu, koordinasi antar sektor dalam menanggapi laporan sudah relatif bagus. Hal ini dibutuhkan dengan adanya sinergitas antar elemen, baik dari instansi pemerintah terkait bersama dengan masyarakat setempat dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, beberapa konten aduan masyarakat yang telah masuk telah terbukti sejalan dan mendukung implementasinya konsep Smart City untuk mewujudkan smart governance, smart society, smart living, dan smart environment. Adapun faktor pendukung terakhir dan yang paling utama ialah terdapat komitmen serta daya dukung yang kuat dari kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Kediri, atas program pelayanan pengaduan masyarakat berbasis digital e-government. Selain itu, branding yang dibangun berupa Kediri Harmony dan Kediri Service City dapat berguna sebagai moral value yang menjadi faktor pendorong bagi segenap jajaran pemerintah Kota Kediri untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada segenap masyarakat. Adapun yang termasuk di dalam faktor penghambat di antaranya laporan yang terpublikasi relatif minim, keseluruhan laporan tidak ditampilkan secara real time, tidak terdapat fitur umpan balik atau feedback, saluran pengaduan terbatas pada SMS dan web, serta limitasi akses yang khusus bagi penduduk Kota Kediri. Kesimpulan, kualitas pelayanan pengaduan masyarakat berbasis digital e-Surga di pemerintah Kota Kediri telah dikelola dengan baik apabila dilihat dengan menggunakan kriteria pengukuran bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, serta empati. Selain daripada itu, terdapat komitmen dan daya dukung yang kuat oleh kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota Kediri, serta penanaman branding Kediri Service City yang menjadi pendorong bagi jajaran pemerintah Kota Kediri untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Untuk selanjutnya, pelayanan pengaduan masyarakat berbasis digital atau e-Surga telah terbukti memiliki peran yang penting sebagai sarana penunjang implementasi Kediri Smart City. Hal ini dapat dilihat dari beberapa konten aduan masyarakat yang berkaitan erat dengan perbaikan pelayanan publik untuk mewujudkan smart governance, smart society, smart environment, dan smart living di tengah kehidupan masyarakat. Namun dalam implementasinya, masih terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan, meliputi minimnya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan platform pengaduan online, terbatasnya saluran laporan yang hanya melalui SMS dan website, serta terbatasnya akses pelayanan yang hanya bisa digunakan oleh penduduk yang berdomisili Kota Kediri. Apabila platform e-Surga dikelola dengan lebih baik, dengan mempertimbangkan faktor penghambat sebagaimana yang berhasil dianalisis, e-Surga dapat menjadi sarana penunjang implementasi Kediri Smart City yang sangat penting dalam menghadirkan smart governance, smart society, smart environment, smart living, smart branding, dan smart economy, terlebih di tengah era digitalisasi dan VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Rekomendasi. Dari hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa rekomendasi bagi pemerintah Kota Kediri untuk memperbaiki kualitas pelayanan pengaduan masyarakat berbasis digital e-Surga agar dapat menjadi sarana penunjang implementasi Kediri Smart City yang lebih baik. Rekomendasi tersebut diantaranya: pertama, sosialisasi terkait program layanan pengaduan berbasis digital secara lebih gencar terhadap masyarakat. Selain itu, juga diperlukan edukasi bagi masyarakat agar lebih matang dalam berliterasi digital. Rekomendasi selanjutnya ialah penambahan saluran penerimaan layanan pengaduan dengan memanfaatkan Twitter, Facebook, Instagram,
dan WhatsApp agar lebih sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, sehingga dapat memudahkan akses masyarakat dalam melakukan pengaduan. Selanjutnya, diperlukan penambahan fitur feedback atau umpan balik atas jawaban atau hasil pengaduan yang telah disampaikan oleh masyarakat. Apakah sudah tepat sasaran atau berhasil diselesaikan dengan baik, ataukah masih terdapat perihal yang dirasa belum terselesaikan dengan maksimal. Hal ini diperlukan agar pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat. Rekomendasi selanjutnya ialah perlunya pembukaan akses pengaduan secara publik agar seluruh masyarakat yang berada di lingkup Kota Kediri, baik itu yang menetap atau sekedar singgah, dapat menggunakan layanan pengaduan tersebut. Hal ini cukup berguna untuk memperkaya input bagi pemerintah Kota Kediri dalam memberikan pelayanan yang lebih baik, serta sebagai sarana penunjang implementasi Kediri Smart City. Rekomendasi terakhir yang peneliti usulkan dalam penelitian kali ini ialah dengan perkembangan teknologi dan melonjaknya arus informasi yang beredar, sudah saatnya pemerintah lebih berperan aktif dan bersikap lebih responsif dalam menangkap isu publik yang berkembang di tengah masyarakat yang tersebar di berbagai kanal media sosial melalui analisis big data. Melalui analisis big data tersebut dapat dijadikan input dalam mengevaluasi suatu program atau memformulasikan kebijakan yang lebih baik, sehingga diperlukan penyiapan infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur sosial, maupun regulasi yang memadai. Limitasi penelitian. Adapun keterbatasan atau limitasi atas penelitian ini ialah dalam melakukan analisis terhadap kualitas pelayanan pengaduan masyarakat e-Surga, peneliti hanya berfokus terhadap aspek komponen online yang meliputi fitur tampilan, serta analisis terhadap hasil laporan pengaduan yang telah dipublikasikan pada website resmi pemerintah. Adapun aspek terkait sumber daya manusia pengelola layanan, aspek infrastruktur telekomunikasi, serta aspek penunjang lainnya belum terwadahi dalam analisis penelitian kali ini. Sehingga harapannya penelitian selanjutnya dapat mengisi celah tersebut dengan menambahkan aspek yang belum tersentuh, sehingga hasil penelitian yang diperoleh lebih valid dan komprehensif. Sekian dan terima kasih.